Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari Pendidikan Teknik Elektro S1. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja dari refrigeran. Jadi kita akan mencari tahu bagaimana cara kerja dari refrigeran, bagaimana ia mengubah fase dan bagaimana ia menggerakkan energi panas di sekitar sistem. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada sponsor kita hari ini, yaitu Danfoss, yang sudah mensponsori konten kita pada hari ini. Ya, Anda dapat mengunjungi websitenya di refrigeran.danfoss.com. Ya, bisa dilihat di layar kaca Anda. Baiklah, Anda melihat jauh-jauh dari lemari es di rumah kita untuk unit split sederhana dan bahkan pendingin industri besar. Pada dasarnya mereka semua bekerja sama. Dan itu karena mereka melewatkan komponen utama evaporator, kompresor, kondenser, dan perangkat ekspansi. Kondenser dan perangkat ekspansi saat ini mengatakan refrigeran yang kita maksud adalah fluida, mudah direbus dari cairan menjadi uap, dan juga dikondensasikan dari uap kembali menjadi cairan. Dan ini harus bisa terjadi lagi dan lagi dan lagi. Lantas apa yang digunakan menjadi refrigeran? Kita akan menggunakan air dalam pendingin absorpsi. Sekarang jika Anda belum menonton video kami, saya sangat menyarankan Anda untuk melihat video menarik lainnya seperti yang ada di layar kaca Anda. Video layanan bangunan. Jadi, periksa ini saat Anda memiliki waktu. Tapi alasan kami biasanya tidak menggunakan air karena ada unit pendingin yang dibuat khusus. Refrigeran dirancang khusus untuk tugas ini sehingga mereka dapat bekerja lebih baik. Di layar Anda akan melihat berapa banyak yang menggunakan refrigeran yang digunakan saat ini, dan itu adalah R22, R134, dan R410A. Jika Anda tidak tahu apa arti R, maka jangan khawatir, kita akan berbagi jenis zat pendingin di video berikutnya bersama dengan pro dan kontra, terutama potensi dampaknya terhadap lingkungan. Seperti yang Anda lihat di layar, refrigeran memiliki titik didih yang sangat rendah dibandingkan air. Jika mereka membutuhkan sedikit uap untuk mengikat lebih panas atau lebih cepat, Anda dapat melihat bahwa tekanan atmosfer kemudian mendidih. Titik air adalah 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. R134 memiliki titik didih yang adil minus 26,3 derajat Celcius atau 15,34 derajat Fahrenheit. Jadi kita bisa dan hilangkan panas dari ruangannya dan menyebarkan ke atmosfer. Tapi untuk sekarang mari kita lihat bagaimana benar-benar bergerak dari sistem. Jadi kita akan mulai dengan kompresor terlebih dahulu. Kekuatan mendorong refrigeran mendorong di sekitar sistem, dan banyak jenis kompresor yang berbeda. Tapi dalam video ini kita hanya akan melihat tipe piston. Buat saya sangat jelas dan mudah untuk memahami cara kerjanya. Jadi refrigeran masuk ke kompresor sebagai uap jenuh. Kemudian suhu rendah dan tekanan rendah, kompresor menarik masuk refrigeran dan dengan cepat mengompresnya. Ia memaksa molekul bersama, jadi jumlah molekul yang masuk ke ruang yang sangat kecil. Ini meningkatkan laju tumbuhan molekul karena mereka semua terus-menerus terpental. Saat mereka bertabrakan, energi kinetik menjadi panas. Pada saat yang sama, semua energi yang dimasukkan oleh kompresor diubah menjadi energi internal. Di dalam refrigeran ini menghasilkan refrigeran, peningkatan energi internal, entalpi, suhu, dan tekanan. Dan jika Anda tahu ini, Anda akan menggunakan pompa sepeda. Pompa ini sangat panas saat tekanan meningkat. Refrigeran sekarang berasal dari kompresor sekitar ke dalam kondensor. Kondensor adalah tempat semua panas yang tidak diinginkan dibuang keluar ke atmosfer. Ini akan mencakup semua panas dari gedung serta panas dari kompresor. Saat refrigeran memasukinya, suhu harus lebih tinggi daripada udara di sekitarnya agar panas berpindah. Semakin besar perbedaan suhu, semakin mudah perpindahan panasnya. Refrigeran masuk sebagai uap super panas pada tekanan tinggi dan suhu tinggi, dan itu melewati tabung kondensor.
Kipas akan meniupkan udara ke seluruh kondenser untuk menghilangkan panas, seperti meniup sesendok sup panas untuk mendinginkannya. Saat udara bertiup melintasi tabung, ia akan menghilangkan energi panas dari refrigeran. Saat refrigeran melepaskan panas ini, ia akan mengembun menjadi cairan. Jadi pada saat refrigeran meninggalkan kondensor, ia akan menjadi cairan yang benar-benar jenuh, masih pada tekanan lebih tinggi tetapi juga lebih sedikit dingin, meskipun entalpinya akan menurun. Sekarang Anda akan melihat, jika Anda menuangkan air mendidih ke dalam gelas, Anda akan melihat semua uapnya keluar dan juga uap bersentuhan dengan kaca. Uap bersentuhan dengan kaca yang bersuhu lebih dingin, ia akan mengembun dan uap itu kemudian akan membentuk uap. Dan itu akan kembali mengembun dan dimasukkan ke bawah kaca lagi, kembali menjadi cairan. Dalam contoh ini kami menggunakan katup menggunakan baut kapiler untuk mengontrol aliran melalui katup tergantung suhu di outlet evaporator. Katupnya agak mirip dengan nozzle semprot. Ini memiliki tekanan tinggi di satu sisi di dalam nozzle. Saat disemprot, ia akan menjadi campuran cairan dan uap. Jadi saat pendingin melewati katup ekspansi, ia akan melakukan ini dan akan berkembang. Karena pipa setelah itu masuk ke evaporator, berada pada tekanan yang lebih rendah, akan dapat berkembang untuk mengisi ini. Saat mengembang, ia mengurangi tekanan dan suhu. Sama seperti jika Anda memegang kaleng deodoran atau kaleng cat semprot, saat Anda menekan, Anda akan merasakan menjadi lebih dingin dan dinding pada wadahnya tekanan akan berkurang saat Anda melakukannya. Jadi refrigeran akan meninggalkan katup ekspansi pada tekanan dan suhu rendah, dan itu akan langsung menuju ke evaporator. Evaporator menerima refrigeran dan kipas meniupkan udara hangat ke seluruh gulungan. Suhu udara harus lebih tinggi dari suhu refrigeran dingin, dan ini memungkinkan menyerap mendidihnya refrigeran menjadi uap. Mirip seperti memanaskan panci berisi air panas menyebabkan air menguap menjadi uap, dan uap akan membawa panas. Jika Anda meletakkan tangan Anda di atas uap wajan, jika Anda meletakkannya, Anda akan merasakan sangat panas. Jadi tolong jangan lakukan itu di rumah Anda. Ingat, refrigeran memiliki titik didih yang sangat rendah, jadi suhu ruangan sudah cukup untuk merebus menjadi uap. Refrigeran sebagai uap jenuh pada tekanan dan suhu rendah. Suhu hanya sedikit berubah, yang membingungkan banyak orang, tapi alasannya tidak bertambah karena sedang mengalami perubahan fase dari cairan menjadi uap air. Jadi energi panas digunakan untuk memutuskan ikatan antar molekul, tetapi entalpi dan entropinya akan meningkat, dan kesinilah energi mengalirnya. Suhu idealnya hanya akan mengalami perubahan fase. Baiklah, mungkin itu saja untuk video kita hari ini mengenai bagaimana cara kerja dari refrigeran. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.